Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di DA Talk, sajikan narasi berbagi inspirasi. Hari ini, sekolah kita SMP Muhammadiyah Darul Arqam Karanganyar mengadakan kajian muslimah dengan tema Bersama Melahirkan Cinta Palestina. Sudah hadir bersama kami Ustazah Syaikoh Sajidah Abdussalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kalau boleh tahu keadaan negara Palestina sebelum terjadi penjajahan itu seperti apa Ustazah? Sebenarnya kita hidupnya seperti negara lain. Alhamdulillah sebelumnya kita ada sekolah, kita ada rumah sakit yang kerja dengan baik, kesehatan udah baik dan sudah di development selalu ya. Dan kalau makanan alhamdulillah sudah tersedia, makanan, minuman semuanya bagus. Tapi situasi ekonomi itu yang tidak bagus, yang hancur waktunya. Sebenarnya itu sebelum perang itu selalu Israel menserutkan masukkan makanan, minuman dan juga bagaimana menghancurkan juga ekonomi yang ya di Palestina, di Gaza, terkhusus di Gaza. Ya. Tapi bisa hidup biasa seperti negara yang lain, ya normal. Walaupun itu tidak tetap normal, kadang-kadang ada bom juga, ya kadang ada itu masalah politik langsung dibom mereka. Ya, jadi itu hidupan orang Gaza sebelum di perang ini. Ya, ya itu. Nah kemudian kondisi sekarang saat ini di Gaza Palestina itu seperti apa? Sebenarnya, iya setelah di perang ini yang terbesar, belum pernah kita ada perang sebesar ini atau kelamaan seperti ini ya. Sebelumnya maksimum mungkin 50 hari, 60 hari itu. Ya, tapi sekarang sudah masuk ke hampir 1 tahun ya, 11 bulan. Ya, jadi masalahnya sekarang mereka sudah dihancurkan semua sekolah, dihancurkan rumah sakit yang ada di Gaza juga. Ditargeti dokter, ditarget guru yang dosen juga. Jadi mereka target yang pikirannya yang cerdas juga, yang pikir, yang cerdas. Karena mereka mau dihancurkan Gaza dan nanti tidak bisa dibangun lagi. Itu pikiran mereka. Ya. Tapi dan sekarang juga situasinya kurang makanan, kurang minuman, minumannya semuanya tidak bersih. Ya. Iya, karena juga makanannya sedikit dan mahal sekali. Kalau kita mau bicara tentang Gaza, itu ada Gaza Utara, ada Gaza Tengah, ada Gaza Selatan. Ya. Sekarang di mana-mana ada aktivitas, tapi Gaza Utara diisolasi dari sisa Gaza. Ya, jadi makanan yang di sana, kalau saya mau bicara tentang keluarga saya sendiri, sudah beberapa bulan tidak dimakan sayur atau buah. Oh, maaf, berarti Ustazah ini tinggalnya di Gaza sebelah Utara, Gaza Utara. Sebenarnya kalau rumah keluarga saya di depan rumah sakit Indonesia yang dibangun dari masyarakat Indonesia. Ya. Tapi dihancur beberapa kali, tapi alhamdulillah mereka di Gaza masih kuat, masih mau dibangun lagi. Walaupun antum akan dihancurkan rumah kita atau rumah sakit kita akan dibangun lagi. Ya, itu. Seperti itu. Sebelumnya Ustazah itu kan warga lokal ya, orang Palestina asli. Saya orang Palestina asli, suami orang Palestina asli, tapi sebenarnya saya bukan dari Gaza. Kalau nenek-nenek saya
tahun 1948 itu kita bilang Nakba, ya. Awal perang itu, ya, perang yang pertama ke awal Israel masuk ya. Pada tahun 48. Oh, ya. Oke. Jadi sebelumnya Palestina itu terbagi selain jadi Gaza. Negara yang itu tidak ada orang, sebelumnya ada British. Ya. Okay. Ya. Jadi British itu dikasih Palestina seperti hadiah untuk bara Israel, ya, untuk Israel. Ya. Okay. Kemudian untuk kondisi pendidikan di sana seperti apa untuk sekarang ini? Apakah berhenti atau masih ada sekolah-sekolah? Sebenarnya biar mereka tidak lupakan ilmu, ya, ada yang mencoba di mengajar anak-anak, atau ada sebanyakan ibu-ibu sendiri yang masih punya buku bisa mengajar anaknya sendiri. Tapi kalau dikumpul dalam satu tempat sebenarnya bahaya, ya. Karena misalnya kemarin adik-adik saya sudah ikut mau hafal Al-Quran dan sudah alhamdulillah hafal Al-Quran surat Ar-Rahman. Adik saya masih 9 tahun. Wow. Ya. Jadi setelah acara sudah ada dikasih hadiah untuk semuanya, yang sederhana ya, biar motivasi. Untuk mereka udah bikin acara. Habis acara ini adik saya balik ke rumah, setengah jam lagi dibom. Langsung bener. Iya, karena mereka ditargeti, tidak mau anak-anak kita dibelajar, dihafal Al-Quran, ya, terkhusus hafalan Al-Quran. Sebelum salah satu cerita lagi yang ada beberapa yang mau setoran Al-Quran sekali duduk, ya. Mungkin pernah dengar 100 syahid dalam satu musalla. Musalla itu di mana? Di dalam sekolah. Tapi sebenarnya sekarang semua sekolah-sekolah ada orang yang tinggal karena rumahnya dihancur, pindah ke sekolah. Iya, untuk seperti kemudian untuk kondisi seperti transportasi, seperti bandara untuk ke luar negeri dan lain sebagainya itu seperti apa? Apakah masih kalau orang Gaza tidak ada, orang Palestina di umum tidak ada yang bisa, tidak ada bandara di Gaza, ya, karena itu diisolasi, disulitkan semua hidupan kita, ya. Tapi kalau di Palestina, umum Palestina ada bandara tapi untuk khusus Israel. Jadi sudah diambil alih. Ya, jadi kalau kita naik mobil ada dua keluaran, ya, itu yang pertama lewat Mesir, yang kedua lewat Jordan. Ya, ya, jadi yang tinggal sekitar Al-Masjidil Aqsa itu orang Palestina lewat Jordan, ya. Ya, tapi kalau kita lewat Mesir, kalau orang Gaza. Oh ya, jadi yang dekat Masjid Al-Aqsa lewat Jordan, itu lebih aman. Seperti itu. Bukan lebih dekat karena tidak ada tentara-tentara. Iya, dan tidak ada tempat lain. Jadi tidak ada keluarkan. Iya. Kemudian kami dari Indonesia kan sudah berusaha untuk membantu dengan seperti memboikot beberapa produk-produk yang seperti itu. Nah, apakah yang kami lakukan itu efektif tidak untuk membantu? Seperti apa? Efektif banget sebenarnya karena pasti saham mereka sudah turun banget, banyak yang sudah ditutup, dan juga kita harus semangat, jangan pikir itu tidak efektif, ya, karena itu alhamdulillah efektif banget. Dan saya selalu memberikan dan menyampaikan kita harus tetap boykot, kita harus juga lihat update, jangan bilang saya tidak bisa lihat foto atau ini, karena kalau hati kita tidak sakit melihat foto ini, udah kita terbiasa dan iman kita tidak terlalu kuat. Itu menurut saya. Oke. Nah, terakhir ya Ustazah, pesan Ustazah untuk kami para warga Indonesia agar apa yang harus kami lakukan agar bisa membantu warga Palestina?
seperti itu? Seperti tadi tetap boykot. Doakan kita di Gaza karena mungkin senjata kita orang muslimin itu doa. Selanjutnya mungkin kita kalau ada aksi Palestina harus kita ikut ya. Bukan jangan bilang saya sibuk atau apa-apa karena di akhirat Allah akan tanya kita semua, antum apa bikin untuk Gaza dan Palestina dan bagaimana membela Masjidil Aqsa. Jadi kita ikut boykot, berdoa dan juga ikut aksi Palestina selalu. Dan saya senang sekali dari masyarakat Indonesia di sini karena mereka benaran cinta Palestina dan Masjid Al-Aqsa ya. Dan selalu ada yang menyampaikan salam dan mohon maaf kita tidak bikin banyak ya. Dan alhamdulillah kita senang sekali dari orang Indonesia, kami orang Palestina juga cinta orang Indonesia dan masyarakat Indonesia semua. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ya. Oke, terima kasih Ustazah atas waktunya. Senang sekali bisa ngobrol dengan Ustazah. Semoga Ustazah sehat selalu dan semoga podcast ini dapat memberikan inspirasi ataupun informasi kepada siapa saja yang mendengarkan siaran ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.